Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini. Oke, kali ini dalam ilmu pengetahuan alam dan sosial, kelas 5, bab 2, harmoni dalam ekosistem. Topik C, ekosistem yang harmonis, plus proyek belajar. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Untuk topik C, ekosistem yang harmonis, ini sebelumnya untuk pertanyaan esensialnya adalah yang pertama, apa hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem? Jadi kemarin sudah kita belajar ya tentang apa itu jaring-jaring makanan, apa itu rantai makanan. Nah, itu kaitannya dengan keseimbangan ekosistem bagaimana? Yang kedua, apa peran manusia dalam menjaga ekosistem, keseimbangan ekosistem. Oke, ini ada percakapan di antara 3 orang, antara Pak Tani ya. Pak Tani bilang begini nih, tahun ini banyak hama tikus dan serangga. Jadi banyak tanaman padi yang dirusak oleh tikus. Berarti tahun lalu tidak ada hama ya? Ada, tapi jumlahnya masih sedikit, sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil panen. Kok bisa ya? Tahun ini jumlahnya jadi banyak. Oke ya. Ini untuk cerita tadi, percakapan itu menunjukkan adanya sesuatu yang kurang beres sehingga mengakibatkan menjadi tidak seimbang gitu ya, keseimbangan ekosistemnya terganggu. Oke. Jaring-jaring makanan sangat erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup karena proses ini menggambarkan keberlangsungan hidup anggota ekosistem. Jika hewan bisa makan, maka akan bertahan hidup dan bisa berkembang biak terus ya. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Semua ini berlangsung secara alami dan membuat ekosistem tetap seimbang. Lalu bagaimana jika satu komponen hilang? Apa yang terjadi jika ada perubahan lingkungan pada ekosistem? Seperti misalnya pembangunan dan penebangan hutan. Yuk kita pelajari bersama-sama. Oke, kita lakukan bersama ini ya. Penyebab kerusakan ekosistem. Masih ingat dengan permainan jaring-jaring makanan di topik A yang menggunakan benang-benang itu, tali-tali ya, diikat. Nah, yuk kita lanjutkan permainan ini. Sebelum mulai, siapkan kembali benang dan kertas labelnya ya. Yang pertama, gunakan kembali jaring-jaring makanan yang sudah kalian buat di karya sebelumnya sebagai anggota ekosistem. 2. Buatlah lingkaran dengan kelompok kalian dan hubungkan dengan benang sesuai dengan perannya masing-masing. Sekarang kita bermain andaikan. Nah, buatlah cerita andaikan yang membuat peran yang dimainkan hilang atau berkurang di ekosistem itu. Setelah mengutarakan andaikan, keluarlah dari lingkaran dan lepaskan benang yang dipegang. Perhatikan contoh berikut ini ya. Andaikan ada kebakaran hutan sehingga pohon-pohon hangus terbakar, maka yang berperan menjadi pohon keluar dari lingkaran dan melepaskan benang yang dipegangnya. Teman lain yang terhubung dengan pohon harus memikirkan apakah bisa bertahan dalam lingkaran atau harus ikut keluar. Jika keluar, maka ia juga akan melepaskan benangnya. Begitu seterusnya. Nah, jika tidak ada lagi yang perlu keluar lingkaran, ulangi permainan dengan cerita yang baru. Lakukan permainan sampai 3 atau 4 cerita andaikan. Nah, setelah selesai permainan ini, coba renungkan pertanyaan berikut dan tulis dalam buku tugas kalian ya. Kejadian apa di kelompok kalian yang paling banyak memutus rantai makanan? Apa yang terjadi saat konsumen tingkat 3 hilang dari ekosistem? Terus selanjutnya, apa yang terjadi saat tidak ada produsen? Wah, vital sekali produsen kan? Selanjutnya, apakah ada kejadian yang menurut kalian bisa menambah banyak populasi hewan lain?
Dari kegiatan yang sudah dilakukan, faktor apa saja yang bisa menyebabkan rusaknya ekosistem? Oke, selanjutnya ya, keseimbangan ekosistem. Jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Jika salah satu komponen hilang, dapat menyebabkan hilangnya satu sumber makanan. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan jaring-jaring makanan. Jadi nih, perhatikan ya. Nah, ini ada gambar siklus ya, contoh hubungan keseimbangan dalam jaring-jaring makanan ya. Jadi jika lahan untuk pertumbuhan bunga berkurang, maka akan terjadi persaingan. Nah, ini memperebutkan makanan antara kupu-kupu dan semut. Hal ini akan menyebabkan menurunnya populasi semut dan kupu-kupu. Tidak sampai situ, hal ini akan berdampak juga pada populasi laba-laba yang membutuhkan kedua hewan ini sebagai sumber makanannya. Ya kan? Nah, kemudian jika ada penangkapan kupu-kupu yang menyebabkan berkurangnya populasi kupu-kupu, maka laba-laba akan sulit mencari makanan. Dampaknya adalah menurunnya populasi laba-laba di ekosistem tersebut. Kemudian, munculnya anggota hidup baru juga menyebabkan adanya persaingan baru dalam memperebutkan makanan. Katak juga memakan kupu-kupu dan laba-laba. Katak akan bersaing dengan laba-laba untuk mendapatkan kupu-kupu. Katak juga akan bersaing dengan burung untuk memakan laba-laba. Nah, mari kita mencoba ya menganalisis dampak ketidakseimbangan ekosistem. Yuk kita kembali ya, tadi pada kisah pamannya Mia dan Dara. Mari kita bantu pecahkan mengapa hama tahun ini semakin banyak dan mempengaruhi jumlah panen paman. Apa yang kira-kira terjadi pada ekosistem sawah tersebut? Perhatikan gambar jaring-jaring makanan di sawah berikut. Ini ya, kan padi nih, padi kan dimakan sama jangkrik atau tikus. Jangkrik dimakan oleh katak, tikus bisa dimakan oleh katak atau ular. Nah, nanti ular atau tikus ini dimakan oleh elang. Nah, coba analisis ya beberapa kasus yang mungkin terjadi dan lihat dampaknya pada jaring-jaring makanan di sawah. Tuliskan semua kemungkinan yang terjadi pada setiap kasus di buku tugas kalian. Nah, ya kita mencoba menjadi apa sih? Kayak detektifan gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kasus 1, terjadi perburuan elang untuk diperjualbelikan. Nah, bagaimana kalau elang sampai habis? Nah, apa yang terjadi dengan katak dan ular? Gitu. Dan seterusnya. Kasus yang kedua, pembangunan di sekitar sawah yang biasanya menjadi tempat tinggal ular. Nah, loh ya. Kalau si ular terancam tempat tinggalnya, lalu apa yang terjadi? Nah, kasus yang ketiga, permintaan ekspor katak sawah untuk dijadikan makanan semakin banyak sehingga banyak terjadi perburuan katak sawah. Ini juga termasuk problem ya. Ya, kalau di Pulau Jawa di bagian utara itu kalau ibu pernah melintas di kota Tegal itu ya, itu ada makanan suike gitu apa ya, yang dari katak. Nah, jadi memang diburu untuk makanan. Ya. Atau apa itu namanya agak lupa. Nah, kasus yang keempat, orang-orang menjadikan berburu burung dengan senapan menjadi hobi dan olahraga. Wah, bagaimana ya kalau burungnya sampai habis? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Yuk, kita lakukan bersama ya. Berkumpul dengan kelompok kalian dan lakukan kegiatan berikut nih. Yang pertama, bertukar pikiran untuk setiap kasus dengan teman-teman sekelompok kalian. Tadi ada 4 kasus kan ya. Kemudian yang kedua, tuliskan pada buku tugas jika ada kemungkinan baru yang kalian dapat dari teman kalian. Setelah itu diskusikan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kasus mana yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi tikus? Nah, kasus mana yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi serangga?
apakah ada kemungkinan lain dari 4 kasus di atas yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi tikus dan serangga? Siapakah yang berperan terhadap adanya perubahan dalam ekosistem sawah? Nah, tuliskan jawabannya pada buku tugas kalian ya. Setelah itu nanti simpulkan apa yang terjadi pada ekosistem sawah paman. Apakah kalian dan teman kalian punya solusi agar panen selanjutnya bisa lebih baik? Yuk coba keluarkan ya pendapat kalian. Apa yang mungkin terjadi atau solusi apa yang tepat untuk masalah itu. Oke, kita refleksikan bersama. Apakah hal menarik atau ilmu baru yang kalian pelajari hari ini? Menarik ya, karena kita diajari untuk berpikir kritis. Ya, kalau seandainya ini hilang, ini habis, apa yang terjadi dengan yang ini, dengan yang itu, gitu kan? Nah, faktor apa saja yang bisa mengganggu ketidakseimbangan ekosistem? Apa saja tadi? Kemudian yang ketiga, apakah hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem? Ya, sangat ada hubungannya ya. Kalau jaring-jaring makanannya oke-oke aja ya keseimbangan ekosistem terjaga. Kalau ada yang bermasalah dalam jaring-jaring makanannya ya otomatis keseimbangan ekosistemnya akan terganggu ya. Bagaimana proses transfer energi jika ada suatu komponen yang hilang atau rusak? Nah, ini juga ya menjadi terganggu kan. Kemudian yang kelima, apa peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Nah, ini tugas manusia mungkin yang bisa diharapkan agar bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kalian? Oke, kita belajar lebih lanjut ya tentang penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Umumnya, gangguan pada ekosistem bisa terjadi karena adanya bencana alam dan ulah manusia. Bencana alam seperti gunung meletus dan kebakaran hutan akibat kemarau panjang dapat merusak ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mati. Namun, fenomena alam ini pada jangka panjang dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi ekosistem tersebut. Tanah di sekitar gunung yang meletus seiring dengan berjalannya waktu akan menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan aneka macam tumbuhan. Ya. Banyak ulah manusia ya di bumi ini yang membuat perubahan di ekosistem dan menyebabkan terganggunya keseimbangan jaring-jaring makanan yang ada di alam. Nah, ini ya. Jadi kesadaran dari dalam diri manusia sendiri juga ikut mempengaruhi ya. Ini gambar-gambar berikut merupakan contoh perubahan yang mengganggu ya keseimbangan ekosistem. Contohnya nih, kebiasaan yang di Pulau Sumatera itu ketika mereka membakar hutan untuk membuka lahan ya. Hutan akan dijadikan menjadi perkebunan misalnya. Nah, itu kemudian mereka cara merubahnya, cara membuka lahannya dengan membakar itu salah ya. Karena akan merusak. Monyet-monyet ditangkap. Nah, ini juga untuk diperjualbelikan ya. Ini juga sangat mempengaruhi. Kemudian ada lagi limbah plastik atau bukan plastik, ini styrofoam ya. Styrofoam itu kan memang susah sekali ya. Yang sulit di apa itu namanya ya, direduksi di apa namanya? Didaur ulang atau di ya tidak bisa pokoknya ini merusak lingkungan seperti itu ya. Kemudian asap pabrik itu juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem ya. Mempelajari ekosistem mengajarkan pada kita bahwa manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Sehingga jangan sampai kita terlalu fokus mengambil dari alam dan sedikit memikirkan dampak selanjutnya pada hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Oleh karena itu, mempelajari hal ini menjadi penting ya. Dengan demikian, kita bisa tetap mengupayakan keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Contoh upaya yang bisa kita lakukan diantaranya, yang pertama, menanam kembali tanaman sehingga dapat menjaga keberadaan produsen di sekitar kita. Yang kedua, memanfaatkan dekomposer untuk membuat tanah di sekitar kita menjadi subur. Kemudian yang ketiga, tidak membunuh atau menangkap hewan sembarangan ya.
tetap susah ya. Kalau yang sekarang itu kayak styrofoam itu memang susah ya, susah diuraikan seperti itu. Nah, kemudian itu yang kita pelajari kali ini. Coba kita cek-recek apa yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama, berkurang atau hilangnya suatu komponen biotik dalam ekosistem akan memengaruhi keseimbangan jaring-jaring makanan. Kemudian yang kedua, populasi suatu makhluk hidup bisa meningkat secara drastis atau menurun karena gangguan ini. Nah, yang ketiga, faktor ketidakseimbangan makhluk hidup bisa diakibatkan oleh bencana alam dan ulah manusia. Yang keempat, ekosistem yang tidak seimbang menjadi ekosistem yang tidak sehat, sangat tidak sehat. Nah, yang kelima, manusia berperan untuk menjaga keseimbangan ini dan memastikan jaring-jaring makanan tetap berjalan jika melakukan perubahan dalam suatu ekosistem. Oke ya, sekarang kita bikin proyek belajar ya. Sebagai bentuk rangkuman ya dari eksplorasi yang sudah kalian lakukan kan. Nah, ini bagaimana kalau kita membuat proyek untuk membantu proses siklus transfer energi agar kembali ke produsen. Nah, perhatikan ya permasalahan dan tujuan proyek berikut. Permasalahannya nih, sisa-sisa makanan yang kita buang merupakan salah satu contoh energi yang terbuang sia-sia. Kemudian tujuan proyeknya itu menggunakan peran dekomposer untuk menguraikan sampah makanan agar bisa menjadi nutrisi tambahan untuk tumbuhan. Kemudian produknya wadah pembuat kompos dari sampah organik di sekolah kalian. Hasil pupuk kompos bisa dimanfaatkan ya untuk tumbuhan di ekosistem sekolah begitu. Menarik sih ya kayaknya ya. Oke, lalu bagaimana langkah pengerjaan proyeknya? Yang pertama, nanti kalian membuat keranjang kompos. Bentuklah kelompok ya yang terdiri dari 4-5 orang. Buatlah komposter sederhana dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar rumah atau sekolah. Pelajari cara yang membuat pelajari cara membuat komposter pada lampiran. Kalian juga bisa nih mencari informasi tambahan di perpustakaan dan internet ya. Kemudian yang kedua, kalian melakukan pemisahan sampah. Nah, ini perlu kalian diskusikan ya bersama guru dan teman-teman di kelas untuk mengatur pemisahan sampah di area sekolah. Perhatikan tabel berikut ini nih, bahan membuat kompos dari sampah organik. Misalnya nih, daun kering, kulit telur, serbuk gergaji, teh, kopi, serutan kayu, pupuk kandang, sekam, padi, buah dan sayuran, kulit dan tangkai buah, sisa makanan dari tumbuhan. Ini yang bisa ya, bisa dijadikan sebagai kompos atau dari sampah organik. Nah, yang tidak disarankan itu kan daging, tulang ikan, ayam ya, kulit udang, lemak, minyak, produk susu dan turunannya, kertas atau kardus makanan, tanaman gulma, kertas berlapis bahan metal. Nah, ini ya catatannya ya, semakin kecil ukuran sampah, semakin baik bisa dengan dicincang ya, bisa ya. Oke, kemudian untuk pengamatan dan hasilnya, buatlah tabel, nanti kalian buat tabel yang seperti di samping ini. Nah, minggu keberapa, pengamatannya bagaimana, nanti kendala yang dihadapi apa, solusi yang diambil apa, seperti itu. Nah, kemudian amati proses penguraian oleh dekomposer dari sampah organik yang ada dalam wadah kompos. Tuliskan perjalanan proyek kalian dalam tabel di buku tugas. Oke, jika kompos sudah jadi, kalian bisa menaburkannya ke tanaman-tanaman di sekitar sekolah. Oke, kita refleksikan bersama proyek belajarnya. Yang pertama, apa hal menarik yang ditemukan saat mulai memisahkan sampah makanan? Yang kedua, bagaimana kondisi lingkungan di sekolah setelah memulai memisahkan sampah makanan? Apakah yang kalian lakukan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar sekolah kalian? Mengapa? Nah, apa yang harus dilakukan agar keranjang kompos bisa terus berjalan walaupun proyek belajar telah usai? Nah, jadi diharapkan tidak selesai sampai dengan akhir dari proyek, tapi terus berkelanjutan ya. Nah, dari pengalaman belajar ini di proyek ini,
apakah hal yang bisa kalian terapkan di lingkungan sekolah kalian. Ya, jadi peta konsepnya ekosistem yang harmonis itu salah satunya terjadi karena ada transfer energi antara makhluk hidup, ya. Dalam rantai makanan itu kan ada matahari, itu sebagai apa sih? Nah, perannya apa sih ya? Kemudian produsen sebagai apa? Yang berperan apa? Konsumen sebagai apa? Perannya apa? Dekomposer juga begitu, perannya apa sih? Nah, kemudian contohnya, contoh dan perannya gitu ya. Kalian tuliskan coba. Kemudian jaring-jaring makanan. Nah, ini kalau jaring-jaring makanan itu kan terdiri dari beberapa rantai makanan gitu kan ya, yang saling berkaitan. Bisa jadi nanti saling berkaitan antara satu sama lain, seperti itu. Oke, nah kemudian kita lanjutkan ya ke gangguan pada ekosistem yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Contohnya nih penyebabnya ya ada dua ya, ada faktor alam dan ada faktor manusia. Kemudian dampaknya apa sih? Upaya mencegahnya bagaimana? Nah itu ya. Itu. Kemudian uji pemahaman ya. Mendeskripsikan rantai makanan. Ian dan Aga menemukan makhluk hidup saat berkunjung ke kebun sayur. Gambarkan rantai makanan yang menunjukkan hubungan antara keempat makhluk hidup di atas. Nah, manakah yang berperan sebagai sumber energi utama dalam keberlangsungan rantai makanan ini? Jelaskan proses transfer energi pada rantai makanan ini. Oke. Siapakah yang berperan sebagai produsen di rantai makanan yang kalian gambar? Kemudian, manakah makhluk hidup yang termasuk kelompok herbivora? Termasuk konsumen tingkat berapakah hewan ini? Manakah makhluk hidup yang termasuk kelompok karnivora? Termasuk konsumen tingkat berapa hewan ini? Kemudian apa yang dapat terjadi jika pemilik kebun membunuh semua katak yang ada di kebun? Wah, ya. Ini coba kalian berpikir dengan tenang gitu ya. Oke, yang selanjutnya yang B, transfer energi pada jaring-jaring makanan. Lah ini, ingat jaring-jaring makanan kemarin kan terdiri dari beberapa rantai makanan ya. Lihat gambar piramida makanan pada ekosistem hujan tropis berikut. Yang pertama, jelaskan proses transfer energi yang terjadi pada piramida makanan ini dalam bentuk jaring-jaring makanan. Nah, ini ya, perhatikan gambarnya ya. Gambarkan mulai dari matahari sampai energi balik kembali ke tumbuhan. Apa peran dekomposer dalam proses transfer energi? Kemudian yang ketiga, apa yang akan terjadi pada jaring-jaring makanan jika ada kebakaran hutan dan menghanguskan hampir semua pohon dan ara. Hampir semua pohon ara dan pohon pala. Oke ya. Apa yang terjadi pada ekosistem ini? Ini kalau yang tadi di piramida diperhatikan itu ya. Ada pohon ara, ada pohon pala ya kan? Kemudian ada ular python, kemudian ular python itu ada di atasnya ada orang utan, ada kelelawar buah, ada burung enggang atau rangkong ya, ada harimau dan ada elang hitam yang jadi konsumen ketiganya. Oke ya, sekarang setelah kalian lihat susunannya seperti itu, apa yang terjadi pada ekosistem ini? Nah, menurut informasi berita, di beberapa tempat itu sedang marak ya, sekarang terjadi perburuan liar burung hantu untuk diperjualbelikan. Nah, fenomena ini terjadi di desa-desa yang merupakan kawasan persamahan tuh. Nah, menurut kalian apa dampaknya di jaring-jaring makanan dari perburuan burung hantu ini? Kemudian yang kedua, kira-kira apa akibatnya kepada para petani di desa ini? Oke ya. Ini lampiran ya, cara membuat komposter sederhana. Ini alatnya ada pot, gerabah atau drum ya, kontainer tertutup lah ya. Bisa bekas cat dan sejenisnya ya. Sebagai wadah penampung, ember mungkin yang sudah agak rusak gitu. Kemudian alat bantu untuk membuat lubang, sekop kecil atau alat lain untuk mengaduk. Terpal atau bahan lain yang bisa dipakai untuk tutup pot. Nah, kemudian bahannya itu nanti ada daun kering, sekam padi itu bisa serutan kayu juga boleh ya.
Kemudian tanah segar dan subur bisa dicampur pupuk kandang atau kompos yang sudah jadi ya. Kemudian ada air gula Jawa atau air cucian beras. Nah, sampah makanan yang sudah dicincang kecil-kecil. Lakukan percobaan. Nah, ini kalian yang pertama, siapkan wadahnya. Buat lubang-lubang di bagian bawah dan samping wadah drum atau kontainer. Iya, jadi kalau misalnya ada ember pecah itu bisa digunakan kan, jadi sudah ada lubang ya, tinggal dilubangi lagi untuk menambahnya. Fungsinya untuk keluar masuk udara. Nah, minta bantuan orang dewasa untuk membuat lubang tersebut. Yang kedua, untuk pot gerabah, umumnya bagian bawah sudah berlubang. Jika belum, minta bantuan untuk membuat lubang di bagian bawah pot. Kemudian, simpan wadah di atas tanah dan di tempat yang aman dari hujan. Membuat starter kompos. Nah, di awal kita perlu membuat yang namanya starter kompos ya. Jadi tujuannya itu sebagai media atau tempat hidup yang cocok bagi decomposer. Simpan bahan-bahan sesuai urutan pada gambar di bawah. Aduk starter, lalu lapisi lagi dengan daun kering atau sekam padi. Tutup wadah dan diamkan selama 3 atau 4 hari ya. Nah, ini tanda-tanda starter berhasil, nanti akan terasa hangat. Penutupnya berembun. Nah, sampah yang kita masukkan mulai menghitam. Nah, ini contoh ya, gambar dari starter kompos namanya ya. Nah, ini yang paling bawah nanti sekam padi, bisa diganti serbuk kayu ya atau daun kering. Nanti di atasnya ada tanah gembur, kemudian atasnya sampah organik yang sudah dipotong kecil-kecil tadi. Kemudian disiram pakai air cucian beras atau air gula Jawa ya. Tuang secukupnya sampai lembab. Sisakan 2/3 ruangan untuk sampah sehari-hari. Jadi jangan terlalu penuh ya. Terus ditutup wadahnya. Nah, kita akan mengamati ini ya. Nanti setelah start terjadi, kita mengolah sampah hariannya ya. Kita bisa mulai mengolah sampah organik di sekitar kita. Masukkan sampah organik yang sudah dipotong-potong kecil. Aduk sampah dengan starter setiap pemasukannya. Jika komposter terlalu kering, tambahkan air cucian beras atau air gula Jawa. Nah, jika komposter terlalu basah, itu tambahkan sekam padi atau serbuk kayu tadi ya, atau daun kering ya. Nah, panen kompos. Nah, selanjutnya, jika komposter sudah penuh, jangan isi kembali dengan sampah. Diamkan selama 2-3 minggu. Aduk setiap 1 minggu untuk menjaga aliran udara dalam komposter. Jika warnanya sudah kehitaman dan tidak berbau, pupuk siap dipakai. Gunakan pupuk untuk tanaman di sekitar sekolah kalian. Ya, ini jadi bagus sekali ini untuk pupuk di tanaman ya. Ambil sebagian untuk menjadi starter selanjutnya. Oke, begitu ya. Kayaknya menarik sekali kalau dipraktekkan di sekolahnya kita masing-masing ya. Untuk materi kali ini sampai sini kita tutup bersama ya dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah ya. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.